TVR Parlemen. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 10 DPR RI mendukung penguatan jurnal ilmiah dalam negeri sebagai solusi atas tingginya biaya publikasi di jurnal internasional, agar hasil riset dosen dan juga mahasiswa dapat dipublikasikan secara lebih terjangkau dan juga berkelanjutan. Mahalnya biaya publikasi di jurnal internasional masih menjadi kendala bagi banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mendukung pemanfaatan jurnal dalam negeri agar hasil riset karya ilmiah dapat dipublikasikan secara lebih terjangkau. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menyatakan dukungannya terkait penguatan jurnal dalam negeri. Menurutnya, peningkatan kualitas riset dan publikasi ilmiah juga harus diiringi dengan dukungan anggaran pendidikan yang memadai agar ekosistem riset nasional terus berkembang. Ya, tentu kami di Komisi 10 mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan publikasi dari jurnal ilmiah tersebut. Kadang-kadang kita ini gengsi, tidak mau mempublikasikan di dalam negeri, harus di luar negeri. Tetapi di sisi lain kita membutuhkan publikasi tersebut di dalam negeri. Kemudian terkait anggaran memang betul, nah disinilah kami meminta keberpihakan pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Jadi riset dan segala komponen yang ada untuk kepentingan pendidikan, kami di Komisi 10 selalu mendorong. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan, tingginya biaya publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional menjadi salah satu hambatan bagi dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, pemanfaatan jurnal dalam negeri perlu didorong sebagai alternatif publikasi hasil penelitian. Penguatan jurnal nasional diharapkan dapat memperluas akses publikasi ilmiah sekaligus meningkatkan daya saing riset Indonesia di tingkat global. Elvi dan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menegaskan penugasan anggota Polri pada jabatan ASN di luar struktur kepolisian harus berdasarkan kompetensi dan juga keahlian. Kini agar dapat mendukung kinerja instansi secara profesional dan efektif. Rencana penugasan anggota Polri pada jabatan aparatur sipil negara di luar struktur kepolisian menjadi sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI Safarudin menegaskan, penempatan personil pada jabatan di luar struktur Polri harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi. Menurut Safarudin, penugasan personil yang memiliki kualifikasi tepat akan memberikan dampak positif dan mendukung pelaksanaan tugas di lembaga tujuan secara lebih optimal. Selain penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu, Safarudin menyebut kebutuhan keahlian khusus di lingkungan kepolisian selama ini juga dipenuhi melalui rekrutmen tenaga profesional sesuai bidangnya, mulai dari dokter, ahli kimia, ahli fisika, hingga tenaga siber. Kita terima kasih banyak, artinya ketika Polri itu mau ditugaskan di luar struktur Polri, ada persyaratan-persyaratan. Harus ada sesuai dengan kemampuan dia bertugas di situ. Jangan bertugas di suatu instansi lain di luar struktur Polri, di sana tidak ngerti apa-apa tentang tugas itu gitu loh. Mudah-mudahan menjadi ketika Polri ditugaskan di luar struktur Polri, itu bisa memberikan dampak yang bagus, memberikan dampak yang luas. Dengan mengedepankan kualifikasi dan kebutuhan jabatan,
Penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi instansi dan masyarakat. Valda dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Tim pengawas haji ini memastikan bahwa saat ini jemaah haji gelombang 2 yang akan berangkat dari Mekah ke Madinah dengan fokus pada kelancaran transportasi, akomodasi dan juga konsumsi dan pelayanan kesehatan secara maksimal. Sebanyak hampir 100.000 jemaah haji Indonesia gelombang 2 yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji akan berangkat dari Mekah ke Madinah mulai tanggal 7 Juni 2026. Tim pengawas haji DPR RI memastikan seluruh aspek pelayanan bagi jemaah telah dipersiapkan secara matang, mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan, agar proses perpindahan dan ibadah jemaah di Madinah berlangsung dengan aman dan nyaman. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan terdapat 2 fokus utama tim was haji DPR RI, yaitu kelancaran pelayanan ibadah dan kesiapan layanan dasar bagi jemaah. Menurutnya, seluruh jemaah harus mendapatkan kesempatan untuk beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, akomodasi, konsumsi dan transportasi juga harus dikelola dengan baik agar pergerakan jemaah dari Mekah ke Madinah tidak mengalami kendala. Oleh karena itu, ia meminta Dakar Madinah menyiapkan skema mobilitas jemaah secara terukur dan terkoordinasi. Karena sudah punya pengalaman melayani kedatangan yang pertama sebelum jamaah masuk ke Mekah, ini kan sudah punya pengalaman, sudah melayani setengah dari jamaah keseluruhan dari Indonesia. Tentu ada banyak catatan-catatan, ada banyak evaluasi yang itu nanti bisa digunakan untuk menerima kedatangan jamaah dari Mekah. Tapi secara keseluruhan sekali lagi kesiapan dari Kadaker memang sudah sangat siap ya untuk melayani para jamaah dengan. Lebih lanjut, Saan menilai kesiapan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia di Madinah sudah cukup baik, termasuk penyediaan hotel bintang 5 bagi jemaah. Namun ia mengingatkan agar kesiapan akomodasi tersebut diikuti dengan pengelolaan konsumsi dan pelayanan petugas secara optimal. Dari Madinah, Arab Saudi, Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya memperkuat representasi tetapi juga menghadirkan perspektif baru dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Kini koalisi dan kolaborasi lintas pandangan di parlemen menjadi bagian penting dalam melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami di TVR 17, pemirsa. Dinamika parlemen tidak hanya diwarnai proses legislasi saja dan juga pengawasan, tetapi juga kolaborasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan. Perempuan di parlemen memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi serta memastikan berbagai kebijakan memperhatikan perspektif gender. Dan kini kita akan simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Keterwakilan perempuan di DPR RI saat ini telah mencapai 22,4%. Meski belum memenuhi kuota 30% yang disyaratkan Undang-Undang Pemilu, para perempuan parlemen ini telah menelurkan sejumlah kebijakan ramah gender di Senayan. Terjun ke politik butuh keberanian besar. Pasalnya, panggung politik kerap kali dikaitkan dengan laki-laki. Di tengah dominasi laki-laki di bidang ini, perempuan di parlemen harus berkoalisi demi kemajuan kaum perempuan di seluruh penjuru negeri. Gelaran Kaukus Perempuan Parlemen atau KPPRI yang mengusung tema dari representasi menuju transformasi kebijakan merupakan momen untuk merajut semangat perjuangan yang sama. Persoalan perempuan harus digotong bersamaan agar terasa ringan, agar kaum Hawa tidak kehilangan angan dan harapan. Dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan perempuan nggak bisa sendirian, memang perlu gotong royong dari semua pihak untuk bisa memperjuangkan hal tersebut. Jadi semakin banyak peran dari seluruh stakeholder, NGO, kemudian seluruh elemen masyarakat akan menjadi lebih baik, dan KPPRI yang ada di parlemen ini tentu saja bisa menjadi jembatan antara legislatif, pemerintah dengan jejaring-jejaring yang ada di luar parlemen dan pemerintah. Jadi hal ini tentu saja akan sangat baik kalau KPPRI yang ada sekarang ini bisa bersinergi dan berkoordinasi. Biarkan perempuan membahas isu perempuan. Empati tidak perlu lagi dibeli, karena perempuan akan membela perempuan lainnya secara naluri. Tentang pembicaraan penting mengenai mau dibawa kemana negara ini, terutama di tengah krisis di sana-sini, perempuan juga harus ikut duduk bersama. Perspektif perempuan yang humanis dan peka terhadap persoalan di masyarakat perlu diikutkan dalam rencana pengembangan bangsa. Karenanya perempuan perlu dukungan politik. Kuota afirmatif 30% bukan hanya untuk diduduki, tetapi ditransformasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi para puan. Jadi kita membuat kick off lah, semacam kick off dari isu-isu yang mau kita advokasi, yang akan kita artikulasikan di komisi masing-masing sesuai tupoksi begitu ya. Dan juga banyak sekali bagaimana undang-undang PPRT baru disahkan, bagaimana kita mendorong peraturan turunannya, tanah adat, isu advokasi kekerasan seksual, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan bisa mencapai 30% dan bahkan kalau bisa di atas 30% ya, dan tidak lupa juga menyiapkan pendidikan politik bagi para perempuan. Tentu saja saat ini kita tahu bahwa kita sedang menghadapi multidimensional isu geopolitik ya global, kemudian geoekonomi, di mana tentunya kita ingin ke depan ini perempuan lebih bersuara di bidang peace and security, begitu ya. Ini penting kita artikulasikan sebagai bagian dari komunitas dunia untuk menyuarakan perdamaian. Di dekade terakhir, berbagai undang-undang telah lahir bagi perempuan. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, hingga Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Tongkat estafet harus terus digilir agar perjuangan memberdayakan dan melindungi perempuan tidak berakhir. Koalisi perempuan harus terus diperkuat hingga ke pelosok negeri, agar perempuan di daerah juga berdaya dan terlindungi. Ke depan KPPRI akan menyusun jadwalnya
tetapi juga KPP RI juga akan terus membentuk KPP di provinsi dan kabupaten kota. Ini penting supaya koordinasi isu-isu yang ada di daerah. Karena ada beberapa partai politik yang memang hanya ada di daerah ya, tidak mendapatkan parliamentary threshold sehingga tidak ada di DPR. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan fraud dan juga kredit fiktif di PDBKK Klaten menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para nasabah yang selama ini mempercayakan dana mereka kepada lembaga keuangan tersebut. Namun terungkapnya kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dana nasabah serta efektivitas sistem pengawasan yang berjalan selama ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Pemirsa, kembali di TVR 17, Komisi 11 DPR RI mendorong perlindungan dana masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus ini, sehingga setiap indikasi penyimpangan fraud maupun praktik kredit fiktif harus diusut secara tuntas dan juga transparan. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Rahel. Pemirsa, telah diketahui bahwa PDBKK Klaten telah mengalami krisis berat dan berhenti beroperasi sejak 19 Juni 2025 akibat dugaan kredit fiktif ataupun penyalahgunaan data, di mana sebanyak 6.800 nasabah terdampak dan dana tertahan mencapai 52 miliar. Oleh karena itu, saya di sini telah bersama dengan Bapak Didik Haryadi selaku anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak? Selamat siang Mbak, kabar. Kabar baik ya Bapak ya, Alhamdulillah. Bapak, terkait kasus ini kira-kira dari Komisi 11 sendiri update-nya seperti apa Bapak? Ya baik, jadi untuk kasusnya PDBKK Klaten ini kan sebetulnya terjadi itu kan sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi kan karena saya ini waktu kemarin ada aspirasi dari Dapil, dari tempat pemilihan saya yaitu Klaten. Nah otomatis kan aspirasi itu kita tampung. Nah saya juga menemukan bahwa ternyata PDBKK Klaten ini menampung dana yang terjadi fraud itu sekitar 52 miliar kurang lebihnya ya, dan nasabahnya itu 6.800-an. Nah yang jadi perhatian adalah karena dana-dana ini adalah dana-dana himpunan dari masyarakat, kelompok tani, kemudian uang masjid, kemudian uang kelompok ibu-ibu PKK, terus kemudian ada dana pengajian. Nah ini kan sebetulnya sesuatu yang mengakibatkan kita ini nasabah ini mengalami kerugian karena memang terjadi fraud di situ. Nah yang menjadi konsen itu karena kalau PDBKK ini secara manajemen kalau nggak salah 35% ini Pemprov Kabupaten Klaten, Pemkab Kabupaten Klaten, kemudian 65% Pemprov Provinsi Jawa Tengah. Nah, karena ini sebagai aspirasi dan ini masuk dalam daerah pemilihan saya dan kebetulan tadi kami rapat dengan OJK, maka saya menyampaikan itu atas tindak lanjutnya nanti seperti apa. Tentunya
saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman di DPRD Kabupaten Klaten, terus kemudian di Kepala DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini memang harus ada mekanisme duduk bersama supaya nanti ada solusinya. Yang menjadi fokus adalah bagaimana dana nasabah ini bisa kembali. Dan teman-teman perwakilan nasabah juga sudah berkirim surat ke Komisi 11 untuk diadakan RDPU, dan saya juga harus meminta izin di pimpinan dan ketua nanti tindak lanjutnya seperti apa, karena saya tidak mau nanti overlap dengan yang sudah dilakukan teman-teman di kabupaten atau teman-teman di provinsi, sehingga tugas saya ini hanya menjembatani supaya ada win-win solution. Saya tidak ada motif tertentu ini terhadap Pemprov seperti apa, terhadap Pemkab seperti apa, tetapi kita hanya membantu menyarikan solusi supaya dana nasabah kembali. Karena kalau tidak, ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Nah, di sini juga fungsi dari OJK sendiri juga harus dimaksimalkan karena keterkaitan penghimpunan dana publik, sehingga ada nasabah dan ada pihak ketiga yang dirugikan di situ gitu. Berarti kan tadi Bapak bilang akan ada duduk bersama ya Pak. Kira-kira instansi apa saja nanti yang akan diundang untuk duduk bersama itu sehingga memastikan dana nasabah ini dapat kembali begitu Pak? Kalau nanti kan saya juga perlu arahan dari pimpinan kira-kira yang akan diundang itu siapa-siapa. Tetapi kan kalau melihat dari skema dari stakeholder dari PDBKK itu ada pemerintah Kabupaten Klaten, terus kemudian Pemprov Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian ada OJK, kemudian ada kemungkinan kalau nanti ada unsur pidananya mungkin dari aparat penegak hukum, mungkin dari kepolisian atau kejaksaan, karena kan ini pasti ada pidananya, karena ini ada ada penyaluran kredit yang fraud, yang unprudential lendingnya itu tidak prudent gitu. Nah, apakah ada permainan di situ? Nah, ini kan pihak yang berwenang yang bisa melihat yang bisa mengetahui persoalan itu. Tetapi nanti siapa-siapa yang akan diajak diskusi, yang penting nanti saya berkomunikasi dengan pimpinan sebaiknya seperti apa, karena saya tidak mau overlap dan melangkai kewenangan itu gitu. Baik, berarti yang dapat kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Bapak bahwa memang dari Komisi 11 sendiri nantinya akan menjembatani untuk penyelesaian kasus ini bersama dengan pihak berwajib begitu ya Pak, begitu juga dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi dan tentunya yang terkait tentunya yang terlibat yakni PDBKK Klaten ini sendiri. Berikut laporan dari kami lapangan, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Kembali bersama kami di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Anggun dan pemirsa. Pada sore hari ini saya akan menginformasikan nih kepada Anda terkait dengan berita-berita yang menjadi kinerja DPR RI yang juga menjadi headline di media online. Yaitu yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang HAM, fokus perkuat perlindungan warga negara, bukan perebutan kewenangan lembaga. Dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda pemirsa. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia terus menjadi perhatian DPR RI dengan fokus utama memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks. Pembahasan revisi ini diarahkan untuk memastikan regulasi HAM mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif, sekaligus memperkuat jaminan negara dalam melindungi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara menyeluruh. DPR RI menegaskan revisi Undang-Undang HAM tidak ditujukan sebagai arena perebutan kewenangan antar lembaga negara, melainkan sebagai upaya menyempurnakan tata kelola perlindungan HAM agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Melalui pembaruan regulasi ini, DPR RI berharap ada koordinasi antar lembaga dapat semakin solid sehingga penegakan dan pelindungan HAM berjalan lebih optimal, transparan, serta berorientasi pada kepentingan warga. Dan pemirsa, itulah tadi headline di media online pada sore hari ini. Kita kembalikan ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Alfat yang sudah memberikan informasi, dan pemirsa di penghujung acara kita akan beralih bahwa itu adalah penutup kita di sore hari ini pemirsa, di mana nantinya kita akan membahas lebih lanjut berbagai informasi terkait dinamika yang terjadi di DPR RI. Saya Anggun Oktarini mengucapkan terima kasih.